Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas SI 4F. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem informasi perisai, pelaporan mandiri saat isolasi untuk orang dalam pemantauan COVID-19. Sebelum masuk dalam materi, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Devi Nurindah Sari, kemudian teman saya yang bernama Silvianti. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu mengenai coronavirus disease 19, yaitu keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat, seperti Middle East Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory Syndrome. WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO telah menetapkan virus corona sebagai pandemi global. Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran ke luar wilayah Wuhan dan negara lain. Adapun tanda dan gejala COVID-19 yaitu gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5 hingga 6 hari dengan masa inkubasi terpanjang yaitu 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil röntgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru. Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk atau bersin, namun tidak melalui udara. Orang yang paling beresiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19. Adapun pencegahan COVID-19 yaitu melalui cuci tangan secara teratur menggunakan sabun dan air bersih, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar, serta menghindari kontak dekat dengan siapapun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin, serta menerapkan protokol pencegahan dan pengendalian infeksi saat berada di fasilitas kesehatan, terutama unit gawat darurat. Salah satu protokol untuk melaksanakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Indonesia adalah melakukan upaya surveillance atau pemantauan yang berlangsung secara terus-menerus terhadap kelompok berisiko. Selain itu, upaya karantina juga perlu dilakukan sebagai metode pembatasan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu wilayah, termasuk wilayah yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Kegiatan surveillance merupakan bagian tidak terpisah dari karantina. Beberapa kajian penelitian terkait yang dapat mendukung pengembangan sistem informasi perisai, khususnya pada metode pengenalan lokasi dan justifikasi kondisi kesehatan. Yang pertama itu ada transformasi digital. Revolusi industri 4.0 memacu penerapan transformasi digital guna mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam kegiatan perusahaan untuk meningkatkan kinerja, membangun interaksi dengan pelanggan, dan menciptakan nilai baru dalam rangka menjaga kemampuan bersaing perusahaan. Demikian juga pada sektor publik, transformasi digital direspon pemerintah dengan melakukan perubahan layanan pemerintah melalui pemanfaatan teknologi digital agar lebih mudah diakses, efektif, dan akuntabel. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Silvianti. Kepada Silvianti, saya persilahkan. Selanjutnya yaitu teknologi persuasif. Kehadiran internet telah menyebabkan penyebaran situs web yang dapat dirancang untuk memotivasi perubahan sikap dan perilaku
seorang secara persuasif. Berbagai contoh situs web yang menerapkan teknologi persuasif dan umum digunakan untuk saat ini, seperti pertama Amazon, 2 Facebook, 3 eBay, dan lainnya. Selain situs web, teknologi persuasif juga diterapkan dalam berbagai bentuk, mulai dari ponsel pintar hingga sistem komputerisasi, sebuah timer yang dapat memantau kecepatan mobil dalam upaya meyakinkan pengemudi agar mematuhi batas kecepatan. Dalam beberapa kasus, teknologi persuasif bahkan mungkin tidak terlihat oleh penggunanya. Lanjutnya, situs web. Situs web adalah suatu sistem yang berkaitan dan dokumen digunakan sebagai media untuk menampilkan teks, gambar, multimedia, dan lainnya pada jaringan internet. Seiring dengan ketergantungan masyarakat terhadap internet, situs web sebagai aplikasi yang memiliki pengaruh signifikan pada semua aspek kehidupan seperti bisnis, pendidikan, pemerintah, sektor hiburan, industri, hingga kehidupan pribadi. Keuntungan utama mengadopsi web adalah untuk mengembangkan produk perangkat lunak yang handal, meliputi akses tanpa biaya instalasi, 2 peningkatan kemampuan. Selanjutnya, pengumpulan data berbasis mobile crowdsourcing. Menurut Com, MCS dikenal sebagai sebuah paradigma kunci yang dapat memungkinkan smart city untuk mengintegrasikan kebijakan kerumunan dinamis dengan memanfaatkan perangkat seluler untuk menyediakan layanan dan aplikasi di mana saja yang terdesentralisasi. Dengan MCS, masyarakat memainkan peran aktif untuk menghasilkan banyak data crowdsourced sehingga dapat secara signifikan meningkatkan pembangunan smart city. Kemampuan MCS telah direalisasikan sejak perangkat seluler dilengkapi dan berbasis jenis dengan berbagai jenis sensor, seperti kamera, mikrofon, global positioning system atau GPS, akselerometer, dan lainnya. Selanjutnya, hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa teknologi dapat mendukung proses transformasi digital layanan pemerintah untuk melakukan protokol kesehatan terhadap ODP yang dimulai dari digitisasi kartu kewaspadaan kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, digitisasi tersebut berubah menjadi sebuah inovasi sistem yang menawarkan value baru dalam kasus ini, memantau proses isolasi mandiri ODP yang baru datang dari wilayah terjangkit virus COVID-19. Sistem informasi perisai diharapkan juga menjadi salah satu teknologi persuasif yang dapat ikut sertakan komitmen ODP dalam melakukan isolasi mandiri. Namun, penggunaan perisai secara masih perlu didukung pemerintah sebagai institusi yang menegaskan bahwa aplikasi perisai wajib digunakan oleh ODP dan menjamin bahwa data privasi yang dikumpulkan tidak akan digunakan untuk kepentingan pihak ketiga. Selanjutnya, dalam pengembangan selanjutnya, kapabilitas modul aplikasi web dapat dioptimalkan dan menerapkan algoritma machine learning, sehingga justifikasi status ODP setelah masa isolasi selesai dapat dilakukan secara otomatis dan parameter yang telah ditentukan. Selain itu, web service yang disediakan oleh perisai berperan sebagai jembatan untuk memudahkan integrasi dengan sistem lainnya, sehingga perisai diharapkan dapat mendukung penyajian informasi secara holistik dalam rangka mendukung penanganan COVID-19 di Indonesia pada umumnya dan kabupaten atau kota pada khususnya. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.